Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Kami mendengar perkataan-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Waktu Aku Takut. Sama-sama katakan dengan saya, waktu aku takut. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak pernah bisa untuk melihat masa depan setiap kita. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan untuk hari depan, apa yang terjadi di depan, untuk masa depan anak-anak, masa depan keluarga, masa depan perusahaan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Mungkin hari ini kita mengalami ketakutan, kecemasan itu hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Ini Mazmur Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada saat Daud mengalami yang namanya ketakutan, dia berkata gini, aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita mengalami takut, apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari pertolongan di luar Tuhan? Kita berusaha untuk yang namanya mencari pertolongan di luar Tuhan. Padahal sesungguhnya ketika saudara dan saya takut, saudara percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setiap kita pasti bisa mengalami namanya kekhawatiran, takut, cemas, bisa. Tapi ketika terjadi itu dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita hidupi ketakutan kita terus-menerus? Kita hidupi namanya kecemasan kita terus-menerus? Kita hidupi kekuatan kita terus-menerus? Sehingga itu mendominasi kita, sehingga kita nggak bisa keluar dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena ketakutan itu mengunci saudara dan saya, sehingga setiap kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita percaya kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita bisa mengalami ketakutan, tapi ketika kita takut, yuk datang sama Tuhan. Yuk arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku takut, aku gak kuat Tuhan, aku gak tahu apa yang terjadi di depan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Maka saya percaya ada kekuatan di dalam setiap kehidupan kita yang membuat setiap kita terus berjalan walaupun kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Karena kita percaya, kita tahu kita berjalan dengan siapa. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Setiap kita pasti bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pasti bisa. Tapi biarlah ketika saudara mengalami itu, saudara arahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Walaupun rasa kita gemetar nih, walaupun rasa kita takut nih, kita cemas, tapi bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu. Maka saya percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Tuhan akan menguatkan setiap kita untuk terus melangkah, terus berjalan, dan tidak menyerah dalam kehidupan setiap kita. Karena saya percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menuntun saudara dan saya. Kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan itu yang mendominasi kita. Ketika firman Tuhan itu mendominasi saudara dan saya, dan ketakutan itu akan menghampiri setiap kita, maka firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita.
Ketika ketakutan itu masuk, itu tidak akan pernah tinggal di dalam setiap kita. Tapi bisa nggak kita takut? Ya bisa. Bisa nggak kita menjadi cemas? Ya bisa. Tetapi itu tidak tinggal di dalam setiap kita. Tidak terus-menerus kita hidupi. Karena kita percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu pegang firman-Nya, hidupi firman-Nya, baca Alkitab, renungan firman Tuhan, dan berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Maka ketika firman Tuhan yang mendominasi setiap kita, tidak ada hal apapun yang bisa menyentuh saudara dan saya kalau setiap kita hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah renungan hari ini memberikan kekuatan buat setiap kita, memberikan kemampuan buat setiap kita untuk berjalan, karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, arahkan mata kita hanya kepada Tuhan, dan percaya kepada firman-Nya, karena firman-Nya adalah kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Ketika kami takut, kami percaya kepadamu, karena Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, karena firman-Mu yang mendominasi dan menguatkan setiap kami. Mampukan kami, Roh Kudus, berikan kami kemampuan, kekuatan itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, aku mengarahkan pandanganku hanya kepada Engkau, Tuhan. Bapa, kalau ada sahabat-sahabat teman-temanku yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan, masuklah dalam kehidupan mereka, jamah mereka, hati mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan masuklah dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.